Sama harus mengetahui wajah tersebut, terus peserta latihan tetap berpasang KBRI angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari data pelajaran analisis konten dan bagaimana implementasinya pada kita bekerja. Dan pembelajaran mata pelajaran serta diharapkan mampu memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategi aparatur sipil negara dengan menyadari pentingnya modal insting dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara profesional pelayan masyarakat. Materi yang dipelajari pada mata pelatihan ini yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis, kedua isu-isu kontemporer yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya pandemi COVID-19, narkoba, terorisme dan radikalisme, separatisme, dan kejahatan miscommunication, misalnya hoax dan hate speech. Terakhir adalah teknik analisis. Juga boleh mengutip pernyataan George Bernard, progress is impossible without change, and those who cannot change their mind cannot change everything. Artinya, mustahil terjadi kemajuan tanpa perubahan. Perubahan dimulai dari mindset kita, dari pikiran kita. Jadi, jika kita tidak mengubah mindset kita, maka kita tidak akan bisa mengubah apapun. Padahal perubahan bisa saja terjadi pada segala aspek kehidupan. Nah, perubahan yang diharapkan terjadi bukan hanya sesuatu yang berbeda, namun perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia, dalam arti lebih bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dunia dikenal filosofi perubahan yang terjadi pada dua entitas, yaitu entitas bisnis dan entitas komersial. Filosofi pada entitas ini tentu berbeda. Pada dunia bisnis berubah atau mati, sedangkan pada pemerintahan berubah atau kehilangan kepercayaan publik. Pada dunia bisnis, misalkan kita tahu Nokia. Nokia memimpin pasar ponsel dunia dari tahun 1998. Namun pada tahun 2012, Nokia harus menyerahkan gelar tersebut kepada produsen ponsel asal Korea, yaitu Samsung. Pasar ponsel yang dikuasai Samsung mencakup semua jenis ponsel, baik smartphone maupun smartphone. Karena tidak melakukan perubahan, perlahan-lahan harga saham Nokia menurun hingga akhirnya dibeli oleh Microsoft. Jika dalam dunia bisnis berlaku kompetisi, berbeda dengan dunia pemerintahan yang berlaku monopoli. Jadi, jika pemerintahan tidak berubah, maka tidak akan mati, tetapi akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Indonesia juga dituntut untuk melakukan perubahan, salah satunya tertuang dalam RPJM keempat. Pada tahun 2045, harapannya Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Namun, untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus dilakukan perubahan yang masif yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan tersebut dimulai dari perubahan mindset, perubahan perilaku dan budaya, perubahan teknologi, dan perubahan demokrasi. Contoh isu kontemporer adalah COVID-19 yang menyerbu Indonesia tanpa permisi. Jadi, tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang yang positif COVID. Dan tanggal 14 Juli sudah melonjak, jadi 78.572. COVID-19 menjadi kekuatan besar yang mengubah segala hal. Dimensi birokrasi.
Padahal banyak analisis yang menyebutkan kekuatan besar yang bisa mengubah peradaban. Namun faktanya tidak terpakai. Jadi, COVID-19 adalah realita ya, teman-teman. Di masyarakat harus menjalani pola hidup new normal. Esensi birokrasi new normal adalah bagaimana melakukan transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN yang lebih fleksibel. Dua hal ini diperlukan agar fokus kita untuk melakukan visi 2045 tidak mengendor atau mengalami relaksasi. Kemudian, kaitan isu kontemporer dengan aktualisasi latar CPNS. Anson mengatakan bahwa jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan dunia, maka saya akan menghabiskan waktu 55 menit untuk menganalisis masalah dan 5 menit untuk memutuskan solusi. Artinya apa? Jadi ketika kita lebih lama melakukan analisis, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat. Harapannya, peserta CPNS dapat menganalisis isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di unit kerja masing-masing sehingga menghasilkan solusi. Jadi itu merupakan masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi atau kabar yang tidak tentu kebenarannya sehingga harus dilakukan analisis untuk menghasilkan solusi. Isu kontemporer dalam konteks bela negara mencakup 5 unsur, yaitu yang pertama, unsur cinta tanah air. Jadi, jika seseorang memiliki rasa cinta kepada tanah air, maka ia akan berusaha menjaga nama baik dan mengharumkan Indonesia di mata dunia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Jika orang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ia akan semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jika orang memiliki keyakinan pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, maka ia tidak akan mencari-cari ideologi yang lain dan ia akan berusaha melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jika orang sudah memiliki kerelaan untuk berkorban untuk bangsa dan negara, maka ia akan rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikiran dan harta bendanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi orang yang memiliki kemampuan awal bela negara memiliki sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji untuk mencapai tujuan yang selanjutnya, implementasi dari mata pelatihan analisis isu kontemporer yang akan saya terapkan adalah yang pertama, sebagai individu, saya akan semakin peka terhadap perubahan dan isu dan akan melakukan analisis ketika ada isu-isu yang berkembang sehingga tidak hanya menjadi isu tetapi bisa menemukan data dan fakta hingga bisa mengusulkan solusi. Yang kedua, sebagai dosen, saya akan senantiasa mengajak mahasiswa untuk menjadi kritis terhadap isu-isu dan teknologi yang berkembang, sehingga mahasiswa bisa menciptakan kreativitas dan inovasi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.